Bilang tendang lagi kabel, tendang lagi ya. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Jadi kita mulai pelajaran hari ini. Ya, Ani akan memimpin kita di dalam pujian, lagu, dan doa. Bismillah. Ya. Kepada Ani kami persilakan. Kami dan guru-guru sekolah kan akan mereka kesehatan serta pendidikan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat siang semua. Siang, Pak. Ya. Ambil absennya dulu ya. Nah. Kalian tahu? Absen, Pak. Arina Diana. Cabut, Pak. Atika. Dan Iji. Islam, Pak. Brian. Absen, Pak. Dafri. Basri. Absen, Pak. Erik. Iya, Pak. Pandika. Iya, Pak. Ani. Ya Pak. Hitler. Iya, Pak. Ija. Jaka. Lewi. Pak. Luke Martinus. Dan Cabut, Pak. Noe. Reno. Siapa? Yang absen ini ya. Resiska. Pak. Ryan. Izin Pak. Rehan. Ada. Ripnal. Srihen. Cabut, Pak. Hebat kelas kalian ini ya.
Sri Suharno. Iya, Pak. Ri Jalek. Cio. Pak. Ada yang tidak dipanggil namanya? Ada. Ada? Pak. Siapa? Ari, Pak. Ari. Siswa baru, Pak. Ari, siswa baru. Ya, Pak. Dari mana? Dari bidang dari mana? SMP? 2,5, Pak. Masih ingat namanya? 2 Timotius 3:16. Coba dihafal. 2 Timotius 3:16. 2, 3. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam iman. Jadi minggu lalu kita belajar mengenai Alkitab itu memberikan pencerahan, pemahaman kepada kita kalau kita salah ditegur. Paham? Hari ini kita akan belajar tentang dosa dan pertobatan ya. Apa bacanya ini? Dosa dan perbuatan. Siapa di sini yang tidak berdosa? Ya? Semua berdosa. Kalau semua berdosa, masuk neraka dong? Tidak. Ya? Maka perlu kita belajar mengenai dosa dan perbuatan. Supaya Anda selamat. Apa tujuan pembelajaran ini? Nah, untuk pembelajaran mari kita perhatikan ya. Pertama itu kita harus siswa SMP kelas 2, kelas 8, khusus 81. Yang pertama itu memahami arti dosa dalam pelajaran hari ini ya. Kemudian mengetahui peristiwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga apa? Coba baca. Yang keempat, inilah nanti materi tentang dosa dan pertobatan. 4 hal ini Anda harus pahami. Paham? Oke. Apa kompetensi dasarnya? Coba baca KD-nya itu, coba dibaca 2, 3. Menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia dalam Yesus Kristus. Indikatornya? Menyakini Bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia dalam Yesus Kristus. Paham? Oke. Pertama kita akan masuk pada bagian apa sih hakikat dosa? Apa itu hakikat? Coba Anda pahami ini. Hakikat itu apa? Atau dosa itu apa? Ani, dosa itu apa? Menurut kamu ya, tidak usah berbohong ya. Walaupun Anda kelas sekolah di sini. Dosa itu apa? Menurut kamu? Dosa itu apa? Menurut kamu saja dosa ini apa gitu? Apa itu dosa? Hah? Masa dosa nggak tahu? Baik-baik saja gitu dosa. Jadi dosa apa menurut kamu Ani? Kesalahan terhadap diri. Ada lagi yang lebih tepatnya lagi? Si Sorno itu apa itu dosa Sorno? Hah? Menurut kamu saja. Dosa itu apa? Atau contoh dosa apa? Contoh dosa apa? Kejahatan, Pak. Kejahatan. Ini kita. Nah, ya kan? Dosa itu
sama-sama dulu. Anda pahami itu dosa apa? Mencuri dosa tak? Mencuri dosa tak? Apa lagi? Apa lagi? Hah? Menghina. Apa lagi? Berbohong. Apa lagi? Yang lain dong, yang lain. Pak. Kok malah kamu semua? Ayo, dosa itu apa? Levi, dosa itu apa Levi? Hah? Apa dosa? Menurut kamu? Kamu berdosa enggak? Nah, dosamu apa itu? Apa? Merokok? Jangan dulu, merokok. Ya, ini bahaya. Ya, anak-anak Tuhan, ya, kita sebagai Islam, ya, merokok itu bahaya. Kenapa? Karena kita merusak tubuh. Oke. Karena kemarin kita belajar apa mengenai arti ya, perjanjian baru, perjanjian lama. Alkitab kita itu Islam berapa bahasa? 3. Bahasa Ibrani, Arab, sama bahasa Yunani. Perhatikan ya, kita akan melihat ya, dalam perjanjian baru, ya, yang memakai beberapa kata Yunani untuk dilukiskan, ya, berbagai aspek tentang dosa. Dalam perjanjian baru ya, tolong nanti Alkitabnya disiapkan di pejanya ya. Nanti Bapak suruh nanti suruh baca. Yang pertama apa? Ya, ini ya, hamartia. Ya. Apa coba sebutkan? Satu, dua, tiga, yang keras. Yang sama-sama dong. Coba sama-sama baca. 1, 2, 3. Coba dibuka Yohanes berapa itu? 9 ayat 50. Ayat berapa? Dibaca. Ayat berapa? Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kan sudah dihafal. Yohanes 9 ayat 41. Baca yang lain sudah? Ya? Jawab Yesus kepada mereka. Ya, 41, oke? Sudah? Sudah dapat semua? Ya. Dibaca sama-sama. 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ya, jadi apa yang dimaksud dalam Yohanes pasal 9 dan 21 itu ya, ini yang dikategorikan dalam bahasa Yunani hamartia. Ya, dosa yang dalam Yohanes pasal 9 dan 21 itu disebut hamartia kata dosa itu. Apa itu? Pelanggaran, perbuatan salah atau dosa terhadap Tuhan. Ya, dosa terhadap Allah. Kalau Anda berbuat salah, melanggar firman Tuhan, ya, berarti jangan mencuri, dilanggar. Ya tidak, sebelum hukum Taurat kan? Ya tidak. Jangan apa lagi? Jangan membunuh, dilakukan. Ini yang dikatakan hamartia, pelanggaran atau perbuatan salah yang dilakukan terhadap Tuhan. Jadi dilakukan kepada siapa? Terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap Tuhan. Apa itu? Hamartia. Paham ya? Ingat ya, oke? Hamartia dari bahasa apa? Yunani, Pak. Pintar. Yang kedua, aditia. Ya, nanti siap-siap juga dibuka itu. Aditia artinya kejahatan. Ya. Kemudian kewaliman dan ketidak. Coba baca yang bagian kedua ini. Aditia. Coba 1, 2, 3.
Avidya artinya kejahatan. Oh, baca sama-sama. 1, 2, 3. Avidya artinya kejahatan. Kelemahan atau ketidakadilan. Roma 1 ayat 18. Sudah? Nah, coba dibaca 2, 3. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan Kelaminan manusia yang menindas kebenaran dengan kelaminan. Sama-sama, coba yang laki-laki buka suaranya yang beda mah, belum? Bah, Roma 8, Roma 1 ayat 2, 3. Sebab murka Allah Nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaminan manusia yang menindas kebenaran dengan kelaminan. Amin. Perhatikan ya, murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Kefasikan dan kelaliman itu dalam bahasa ini apa? Dia kejahatan yang diperbuat oleh manusia sehingga Tuhan itu murka. Contohnya dalam perjanjian lama apa? Seperti dalam peristiwa air bah. Pernah dengar ceritanya? Air bah itu di zaman apa? Zaman air bah itu zaman siapa? Zaman Nabi Nuh. Akhirnya seluruh manusia dibinasakan kecuali keluarga daripada Nabi Nuh. Maka dari itu jangan sampai kita membuat kelaliman, ya, ketidakadilan, supaya apa? Jangan ada murka kita, jangan sampai ada murka Tuhan turun atas kita, ya. Sebagai anak-anak, ya, anak sekolah, ya, jangan sampai kita membuat kelaliman, kejahatan. Ya. Kejahatan seperti apa dilakukan anak-anak sekolah biasanya? Tawuran, jadi enggak? Ya. Ngerokok, ya, siapa lagi? Pornografi, ya tidak? Video wifi. Pikirnya pelajaran yang diperhatikan, nyatanya hal-hal yang lain. Oh, coba. Jadi harus dijaga hidup kita supaya Tuhan tidak murka. Maka dari itu di sekolah itu ada namanya pendidikan Kristen supaya apa? Ya. Anak-anak yang dididik secara Kristen memiliki akhlak yang mulia, hidup di dalam kebenaran seperti yang Tuhan Yesus Tuhan apa? Tuhan ajar. Ayat apa kita apa? 2 Timotius 3 ayat. Apa bunyinya? 2, 3. Segala tulisan yang dihafalkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kekuatan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari mana kita tahu berdosa? Karena membaca kitab suci. Yang ketiga, baca 2, 3. Anunia artinya ketuhanan, kebenaran, hukum, dan menentang hukum Allah. Anunia artinya kedurhakaan, durhaka. Durhaka seperti apa? Seperti anak terhadap orang tuanya. Contohnya, seorang anak berdurhaka. Pada saat anaknya berhasil, ya, dia lupa orang tuanya. Ya. Mungkin dia dari kalangan miskin dulu awalnya. Ya. Miskin dulu, dia pergi merantau. Ya. Mengadu nasib di tempat lain. Setelah berhasil, dari pengusaha besar, dari sukses, pulang ke kampungnya, lupa orang tuanya. Ya. Itu namanya anak durhaka. Sama juga dengan kita kepada Tuhan. Ya. Tuhan begitu mengasihi kita. Benar tidak? Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan selalu memelihara kita. Tapi kenapa kita tidak mengasihi Tuhan malah mendurhaka? Ya. Kadang-kadang anak sekolah biasanya apa? Ya, bilang dari sekolah, cabut ini ya, absennya banyak kali cabut. Ya. Tujuan sekolahnya tidak mengerti kenapa? Kurang pemahaman, ya. Pengajaran firman Tuhan ini namanya kedurhakaan. Dan Tuhan tidak senang.
Dikatakan lagi ini hal seperti ini anomia ini artinya menentang hukum Allah, menentang hukum Tuhan. Kitab suci kita Alkitab. Iya, maka itu kita berdiri di dasar Alkitab, bukan hal-hal yang lain. Dalam Alkitab ada namanya hukum Allah. Jangan mendurhaka. Amin. Menjadi siswa yang baik. Amin. Menjadi siswa yang boleh mengerti. Amin. Jangan amin saja nanti kacau di luar. Ya. Paham ya? Paham. Lagi. Baca. 2, 3. Atas ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Nah, ketidakpercayaan, kesetiaan ini sama siapa? Coba kita buka. Roma 3 ayat 3. Roma 3:3. Coba baca. 2, 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Perhatikan ya. Ketidakpercayaan maksudnya apa? Ketidakpercayaan kepada Tuhan. Bukan ketidaksetiaan. Ya. Kita manusia ya sering ingkar janji. Katanya kamu mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tapi tidak selamanya kita setia. Tapi bukan berarti kesetiaan Allah itu gagal sama kita. Paham? Teman-teman katakan, ya. Walaupun kita tidak setia, ia tetap setia. Oke? Apa yang menunjukkan ketidaksetiaan kita? Ya, sekarang saya mau tanya. Jujur. Hari Minggu kamu ke gereja? Tidak, Pak. Kan? Hal seperti ini untuk ibadah. Ada lagi yang tidak ke gereja enggak? Pergi, yuk. Pergi. 1 bulan yang lalu, minggu kemarin. Pergi. Tidak pergi. Ya, rupanya sama-sama aja itu. Ya, rupanya sama-sama aja. Di sekolah pun kayak gitu. Makanya kacau di sekolah. Kalau kacau di gereja, kacau di sekolah. Makanya di gereja. Supaya apa? Supaya tidak kacau di sekolah. Ya, sama ya. Ya, paham ya? Amin. Harus menjadi saksi. Ya, karena Tuhan tetap setia. Ini nih, udah ada contoh orang yang tidak setia ya. Suwarno, Andi, Bandika, Bandika ya. Tidak setia. Apakah dengan tidak setianya mereka ini Tuhan tidak setia? Tuhan tetap setia. Dosa apapun yang Anda perbuat Tuhan tetap setia. Ya, maka dari itu inilah definisi atau hakikat. Hakikat itu apa? Intisari. Ya, intisari dosa. Ya, ada 4 dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Ya, coba baca bahasanya ini saja yang pertama. Amal. Yang kedua. Yang ketiga. Itu dari kata Yunani dalam perjanjian baru. Oke. Pemberontakan. Pemberontakan Manusia melawan kehendak Allah. Nah, sekali lagi, dosa itu apa? Ini sampai. Itu udah 3. Manusia melawan kehendak Allah. Oke. Lah. Ya, makanya
kelihatan? Of every tree in the garden you may freely eat, but the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For the day that you eat of it, you shall surely die. You shall not eat of every tree in the garden. You may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, Sudah dibaca kitabnya? Ya. Apa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa di Taman Eden? Memakan buah yang dilarang Allah, Pak. Coba Andi, coba yang keras. Memakan buah yang terlarang, Pak. Memakan buah yang Terlarang. apa itu buah terlarang? Reza, buah yang terlarang itu apa? Buah tentang dibaca. Buah terlarang itu apa? Buah tentang pengetahuan. Buah apa? Mereka melanggar perintah Tuhan yang mengakibatkan ada 4 di sini. Yang pertama apa? Hubungan Allah manusia menjadi rusak. Yang keras. Benar atau tidak? Contohnya, yang tadi Anda lihat apa? Baca. Hubungan dengan sesama. Ini sesama manusia maksudnya ya. Ya, kurang ini ya. Contohnya, hubungan manusia dengan alam menjadi rusak. Contohnya yang tadi, Anda lihat? Apa? Contohnya, dalam posisi Adam enak-enak dia di Taman Eden, setelah memakan buah apa yang terjadi? Manusia menghadapi yang namanya kematian. Contohnya di sana tadi apa? Pada saat engkau memakan buah ini pasti engkau mati nggak mereka? Mati, Pak. Hah? Tadi masih jalan-jalan. Mati nggak? Mati rohaninya. Akibat kematian rohani menunjukkan bahwa ya mereka tidak air apa ini? Air? Air putih. Putih berarti kan? Bersih. Pada saat engkau lahir, kau bisa mencuri? Tidak bisa, Pak. Apa putih bersih seperti air putih? Ya, sampai kau SD, dan bisa kau nanti, tidak tahu kau nanti mencuri itu tidak baik, ya tidak? Tapi kau lakukan, ya. Dosa itu apa? Contohnya apa dosa? Mencuri lah siapa ini sekali? Dosa apa? Merokok. Jujur dia ini, Pak. Jadi kotor nggak? Kotor. Tambah lagi dosanya. Dosa apa? Tidak pergi sekolah minggu, tambah lagi dosanya. Apa lagi dosamu? Berbohong, tambah lagi dosanya. Seperti ini nanti hidup kita manusia yang kotor ini, ya. Bersih kalau masuk surga tidak, ya. Tetapi kasih karunia Allah itu melalui siapa? Yesus Kristus diapain? Di salib ini, melalui pengorbanannya di kayu salib, ya. Dia berkorban demi dosa-dosa yang mencuri itu. Kami yang kotor ini. Dia disalib, tercurah darahnya di Kalvari, ya, sehingga menebus kamu dengan darahnya. Akhirnya kamu menjadi putih, ya, seperti salju kata firman Tuhan, ya. Dosamu yang dulu-dulu dibuatnya menjadi putih. Kenapa? Karena pengorbanan di kayu salib. Syaratnya apa? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu terakhir kita baca bersama-sama, ya. Paham ya? Paham? 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia Jalan keluarnya, ya, kita yang berdosa hanya melalui Yesus, di mana kita harus sadar
dan bertobat mengakui dosa kita seperti dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi. Ya, yang akan menyucikan kita dari setiap pelanggaran kita kepada Tuhan, serta berbalik dari Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya lewat iman saya. Paham? Sekian pembelajaran hari ini ya. Nanti Bapak akan bagikan tugasnya. Ini lembar kedua. Lupa yang saya bagikan. Satu nanti di fotokopi. Dan kita akan akhiri kegiatan kita hari ini di dalam doa ya. Doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita doa apa? Doa Bapa kami, Pak. Ya. Pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia, Pak. Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang semua. Siang, Pak.